Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok keempat mata kuliah Desain dan System Thinking dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nova Mardiana, SEMM. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dari bab 5 yang berjudul Design Thinking untuk menjembatani penelitian dan desain, dan bab 6 yang berjudul meningkatkan kreativitas dalam generasi ide menggunakan heuristik desain. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, mengaplikasikan design thinking untuk memahami kebutuhan pengguna dan menciptakan ide-ide inovatif. Yang kedua, menghubungkan hasil penelitian dengan proses desain secara efektif. Yang ketiga, menggunakan heuristik desain sebagai alat untuk meningkatkan kreativitas dalam menghasilkan ide. Dan yang terakhir, menerapkan berbagai teknik heuristik untuk memecahkan masalah desain secara sistematis. Sebelum kita mulai, kenalan dulu yuk dengan tim di balik presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Nita Wahyuningsi dengan NPM 2411012048. Kenalkan, nama saya Debbie Aryani dengan NPM 2411012047. Perkenalkan, nama saya Sevina Maisari dengan NPM 2411012045. Perkenalkan, nama saya Alira Heni Hartawan dengan NPM 2411012049. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang Tirzuliantama dengan NPM 24111012052. Nah, teman-teman, kenapa sih terkadang proses ideasi atau penciptaan ide itu terasa sulit dan kenapa kita butuh pendekatan yang sistematis? Yang pertama, dalam proses inovasi, banyak tim merasa kesulitan dalam menciptakan ide baru. Biasanya ini terjadi karena kita terlalu terpacu dengan produk lama atau minimnya pemahaman terkait siapa sebenarnya pengguna produk kita. Kedua, ada satu jebakan umum yang sering kita rasakan dan sulit dihindari, yaitu kita itu sering berasumsi bahwa pengguna itu adalah kita sendiri. Padahal, preferensi pribadi kita itu belum tentu mencerminkan apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh target pengguna produk sesungguhnya. Selain itu, banyak tim yang hanya mengandalkan data kuantitatif ataupun angka-angka, tanpa menelusuri lebih dalam terkait pengalaman pengguna secara langsung. Akibatnya, solusi yang dihasilkan tidak relevan dan tidak mampu menjawab masalah utama. Solusinya, kita membutuhkan pendekatan yang sistematis dan juga terstruktur yang lebih berfokus pada pengguna. Tujuannya jelas, supaya ide yang kita bangun tidak hanya keren di atas kertas, tetapi memiliki dampak dan nilai yang nyata pada kehidupan pengguna kita. Jadi, intinya, metode sistematis itu membantu kita untuk menjembatani riset dengan konsep dan memastikan bahwa ide yang lahir itu memang dibutuhkan untuk pengguna kita. Ini adalah kunci agar inovasi kita sukses di lapangan. Apa pengertian dari metode visualisasi, empati, dan berideasi, serta pentingnya memvisualisasikan dan mengasah empati sebelum menghasilkan ide? Metode visualisasi, empati, dan ideasi adalah metode yang dirancang khusus untuk membantu menjembatani kesenjangan antara penelitian, pengembangan produk, dan konseptualisasi. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan ide yang terinspirasi oleh pengguna yang akan menghasilkan inovasi, bukan ide yang merupakan hasil dari preferensi pribadi, tim, maupun organisasi. Pentingnya mengasah empati sebelum menghasilkan ide adalah untuk membuat tim memahami dengan mendalam apa saja titik sakit pengguna. Tahapan selanjutnya adalah menerapkan metode visualisasi, empati, dan ideasi. Contoh penerapan metode ini adalah e-commerce fashion bagi anak muda, di mana banyak anak muda kesulitan memilih ukuran pakaian, maka metode ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Berikut adalah langkah-langkahnya. Tahapan pertama yaitu fase visualisasi. Pada fase visualisasi ini, perusahaan akan membuatkan peta visual yang dapat menggambarkan gaya hidup, nilai, dan kebiasaan penggunanya. Tahapan kedua yaitu empati. Pada tahap empati ini, perusahaan mengidentifikasikan titik sakit pengguna dari hasil observasi dan wawancara. Kemudian, perusahaan akan melakukan interview kepada pengguna. Berdasarkan hasil interview tersebut, ditemukan penyebab customer gagal membeli adalah dikarenakan takut akan bajunya kekecilan, takut barang tidak sesuai, dan juga ditemukan bahwa customer mereka ingin cara cepat untuk memastikan produk cocok.
Setelah pain points ditemukan, kita akan kembali ke tim riset masing-masing dan menuliskan ide atau sketsa solusi dan ditempelkan pada peta visual pengguna sehingga terlihat adanya keterkaitan antara masalah dan solusi. Pada tahap ideasi ini, perusahaan akan melakukan brainstorming untuk menghasilkan solusi seperti virtual fitting room, rekomendasi ukuran otomatis, atau review visual. Sehingga dari hasil metode ini, lahirlah fitur Smart Size dan Style di e-commerce sehingga para pengguna dapat lebih mudah menentukan ukuran pakaian mereka. Pembahasan selanjutnya adalah bab 6 tentang meningkatkan kreativitas dalam generasi ide menggunakan heuristic design. Nah, sebelum masuk ke materinya kita perlu tahu dulu nih, dari mana sih ide desain baru berasal? Jadi di awal proses desain, ide baru tuh biasanya muncul dari kebutuhan pengguna. Tapi seringkali desainer tuh terjebak pada ide pertama, sehingga sulit mengembangkan ide-ide lainnya. Padahal semakin banyak alternatif konsep yang dibuat, semakin besar juga peluang menemukan solusi yang paling kreatif. Nah, untuk itu ada strategi yang disebut heuristic design. Nah, ini tuh adalah cara berpikir yang membantu desainer mengeksplorasi dan memodifikasi ide. Contoh sederhananya, seorang desainer ingin membuat aksesoris meja. Lalu ia terinspirasi dari vas bunga berbentuk lingkaran. Dari sana ia bereksperimen dengan mengembangkan bentuk vas bunga tersebut menjadi bentuk baru. Misalnya, lingkaran dikembangkan jadi bentuk oval. Lalu ditambah ujung panjang mirip huruf C. Lalu bagian tengahnya dibalik. Hasilnya adalah aksesoris meja yang unik dan kreatif. Dari kasus ini kita bisa lihat bagaimana heuristic design membuka peluang munculnya ide-ide baru yang sebelumnya mungkin tidak terfikirkan. Identifikasi dan 77 heuristic design untuk generasi ide. Dari berbagai studi ditemukan 77 heuristik yang terbukti membantu menciptakan banyak variasi konsep dan mendorong inovasi sehingga bisa dijadikan panduan praktis bagi desainer di berbagai bidang. 77 heuristik desain mencakup berbagai kemungkinan variasi konsep. Beberapa heuristik membahas cara untuk mengubah bentuk seperti melipat, menumpuk, atau memutar untuk variasi dan efisiensi ruang. Contohnya, meja yang bisa dilipat untuk menghemat ruang. Heuristik lain membahas perubahan pada fungsi, seperti menggunakan komponen ganda, menyederhanakan sambungan, atau menyesuaikan fungsi lewat gerakan. Contohnya, penggabungan komponen pada printer 3-in-1 yang bisa digunakan untuk print, scan, dan fotokopi. Heuristik selanjutnya adalah mengembangkan konsep berdasarkan kebutuhan pengguna, yaitu dengan menyesuaikan desain dengan kebutuhan seperti tinggi badan, usia, preferensi, memberi umpan balik sensorik, atau memungkinkan konfigurasi ulang produk. Contohnya, umpan balik sensorik pada mesin cuci dengan suara notifikasi saat selesai. Heuristik desain terakhir yang akan kita bahas adalah keberlanjutan, yaitu dengan cara mengurangi material, memakai bahan daur ulang, memanfaatkan energi manusia, serta menjadikan kemasan sebagai bagian dari produk. Contohnya, memanfaatkan energi kinetik pada dinamo untuk menghidupkan lampu sepeda. Kali ini saya akan memaparkan cara penggunaan dan manfaat dari heuristik desain alat. Alat ini menyediakan kerangka kerja yang sederhana, namun powerful untuk membantu para desainer menghasilkan ide-ide yang kreatif dan cemerlang. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana metode ini bekerja. Pertama, terapkan heuristik tertentu. Misalnya, Anda bisa menggunakan heuristik tekukan untuk mengubah fungsi produk, atau gunakan masukan pengguna untuk membuat desain menjadi lebih relevan. Kedua, dorong para desainer untuk mempertimbangkan kembali pilihan mereka. Heuristik desain alat akan memicu ide-ide segar yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ketiga, gabungkan dengan interaksi kelompok. Diskusi tim dengan paduan heuristik akan menghasilkan variasi ide yang jauh lebih kaya. Mengapa metode heuristik desain alat ini sangat penting? Karena alat ini memiliki banyak manfaat yang signifikan. Yang pertama, meningkatkan keragaman ide. Kita tidak terjebak pada satu atau dua ide, melainkan bisa menghasilkan lebih banyak alternatif. Yang kedua, menghasilkan desain yang lebih kreatif.
Dengan memecah pola pikir yang lama, kita menciptakan solusi yang lebih inovatif dengan heuristik desain alat. Yang ketiga, memicu inovasi. Heuristik ini adalah katalisator untuk inovasi, membantu kita menemukan cara-cara baru untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu efektif untuk semua level. Baik Anda pemula atau ahli, alat ini sangat berguna untuk menjaga kreativitas tetap mengalir. Kesimpulan dari pemaparan ini menunjukkan bahwa manajemen operasional yang efektif di era digital tidak lagi hanya mengandalkan efisiensi tradisional, namun juga pada kemampuan beradaptasi terhadap teknologi. Perusahaan dapat mengoptimalkan proses, meningkatkan kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan, serta menawarkan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan dengan memanfaatkan transformasi digital. Dunia usaha dapat mempertahankan inovasi dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya dengan memanfaatkan strategi digital yang tepat.